Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil makalah kami mengenai judul Pilar-pilar pendukung syariat Islam, eksekutif, legislatif, dan lembaga-lembaga sosial keagamaan seperti Tunasa dan masjid, yang akan dibacakan oleh pemateri pertama kami, yakni Asmaria. Kepada Asmaria dipersilakan. Eksekutif penerapan syariat Islam di Provinsi Aceh secara resmi ditetapkan dimulai kebijakan pemerintah pusat Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999. Keistimewaan Provinsi Nampula Aceh Darussalam, syariat Islam di Nampula Aceh Darussalam sudah disiarkan secara sah dan resmi semenjak tanggal 1 Muharram 1423. Tentu ini merupakan waktu yang panjang. Eksekutif atau pemerintah merupakan elemen atau pilar utama terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat legislatif atau DPR. Kedua pilar tersebut, eksekutif dan legislatif, memiliki cakupan tugas pokok masing-masing di negara. Cakupan tugas eksekutif sebagai pelaksanaan kebijakan yang dihasilkan atau dibuat oleh legislatif. Hal ini mengacu pada teroris politika, mulanya diangkat oleh John Locke tahun 1632 sampai 1784 yang menjelaskan tentang pembagian atau pembatasan tugas tata negara. Pembagian atau pembatasan tugas ketatanegaraan jika merujuk pada dengan teori trias politiknya yang terkenal legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adema. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari kawan kami Asmaria. Yang pertama itu Gubernur Aceh sebagai pilar eksekutif. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memiliki peran penting dalam sistem pemerintah daerah. Edi Sutrisno menjelaskan, Gubernur sebagai kepala provinsi berfungsi selaku wakil pemerintahan pusat di daerah dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan. Adapun peran strategis Gubernur Aceh terhadap pelaksanaan dan realisasi syariat Islam di Aceh dapat ditelusuri dalam ketetapan Undang-Undang Nomor 11 pada tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh bab ke-8 pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten kota. Wewenang pasal 42 menetapkan sebagai yang pertama, gubernur atau bupati wali kota mempunyai tugas dan wewenang. Tugasnya yaitu pertama, memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama antara gubernur dan DPRA. Yang kedua itu mengajukan rancangan kanun. Yang ketiga menetapkan kanun yang telah mendapat persetujuan bersama antara gubernur dan DPRA. Yang keempat menyusun dan mengajukan rancangan kanun tentang APBA kepada DPRA dan APBK kepada DPRK. Selanjutnya melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan syariat Islam secara menyeluruh. Pesan strategis gubernur dalam pelaksanaan pemerintahan daerah Aceh sebagai pilar yang memiliki kewenangan terhadap pelaksanaan pemerintahan Aceh yang berbasis pada syariat Islam. Yang kedua, bupati atau wali kota sebagai eksekutif. Pelaksanaan syariat Islam di tingkat daerah, kabupaten atau kota merupakan tugas dan tanggung jawab penuh dari bupati atau wali kota di Provinsi Aceh. Kewenangan pemerintah Aceh, bupati atau wali kota secara keseluruhan mencakupi semua aspek pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Hal tersebut dapat ditelusuri dalam ketetapan Kanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat Islam. Dia menjelaskan pemerintahan Aceh dan pemerintah kabupaten atau kota bertanggung jawab mensosialisasikan atau membina pelaksanaan syariat Islam.
Yang kedua itu kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat yang pertama dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Aceh. Yang kedua itu legislatif dan eksekutif, dua pilar utama pendukung terhadap pelaksanaan dan pembuat kebijakan pemerintahan. Kedua pilar tersebut memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda dalam sistem pemerintahan atau eksekutif sebagai pelaksana pemerintah, sementara DPR atau legislatif memiliki tugas dan kewenangan sebagai pembuat undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sebagai pilar legislatif. Adapun kewenangan tugas itu, yang pertama itu bersama-sama dengan Presiden untuk undang-undang. Yang kedua, bersama dengan Presiden menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang ketiga, kedua pilar tersebut memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda dalam sistem pemerintahan atau eksekutif sebagai pelaksana pemerintah, sementara DPR atau legislatif memiliki tugas dan kewenangan sebagai pembuat undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sebagai pilar legislatif. Adapun kewenangan tugas itu, yang pertama itu bersama-sama dengan Presiden untuk undang-undang. Yang kedua, bersama dengan Presiden menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang ketiga itu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN dan kebijakan pemerintahan. Selanjutnya membahas hasil pemeriksaan keuangan negara yang diberitahukan oleh BPK. Selanjutnya melakukan hal yang ditugaskan oleh ketetapan MPR kepada DPR dan wewenang DPRA terhadap pembentukan kanun syariat Islam. Wewenang pembentukan kanun syariat Islam ada pada DPRA. Selanjutnya membahas hasil pemeriksaan keuangan negara yang diberitahukan oleh BPK. Selanjutnya melakukan hal yang ditugaskan oleh ketetapan MPR kepada DPR dan wewenang DPRA terhadap pembentukan kanun syariat Islam. Wewenang pembentukan kanun syariat Islam ada pada DPRA sebagai pilar legislatif di Provinsi Aceh secara rinci. Selanjutnya nomor DPRA. Bagian kedua, tugas wewenang pasal 23 menetapkan yang pertama itu DPRA mempunyai tugas dan wewenang sebagai baik. Untuk kesimpulannya akan dilanjutkan oleh kawan kami Audita Widara. Baik, untuk penjelasan kesimpulan itu pertama ada peran eksekutif Gubernur Aceh dan Bupati atau Wali Kota. Gubernur Aceh memiliki peran strategis dalam pelaksanaan syariat Islam berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Penetapan kanun syariat Islam memerlukan persetujuan gubernur, menunjukkan peran diskriminatif kepada pilar eksekutif. Yang kedua, peran legislatif DPRA dan DPRK. DPRA memegang peran penting dalam pembentukan kanun syariat Islam di Aceh dan juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan DPRK yang tingkat kabupaten atau kota juga memiliki tanggung jawab yang serupa terhadap kanun di level yang lebih lokal. Ketiga, peran Menasa dan Masjid. Menasa merupakan pusat agama, pendidikan, dan kegiatan sosial di tingkat desa di Aceh. Menasa juga memiliki peran dalam pelaksanaan syariat Islam di tingkat desa masjid, selain sebagai tempat ibadah. Pelaksanaan syariat Islam di Aceh, pendekatan terintegrasi antara lembaga pemerintahan eksekutif dan legislatif dan lembaga keagamaan, Menasa dan masjid sangat penting untuk suksesnya pelaksanaan syariat